Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kesempatan hari ini. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga sehat semuanya ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang ciri-ciri kebahasaan dari teks cerita sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita sejarah. Kemarin kita telah membahas tentang struktur dan membaca contoh dari novel sejarah atau teks cerita sejarah. Tentunya Ananda semua sudah paham, sudah punya pengalaman dalam membaca teks cerita sejarah tersebut. Nah, untuk itu sekarang mari kita ambil kesimpulan. Apa saja ciri kebahasaan dari teks cerita sejarah tersebut? Yang pertama, mengandung kata-kata masa lampau atau bermakna lampau. Kemudian banyak menggunakan kosakata temporal atau menunjukkan waktu. Dan yang ketiga, kata kerja atau menggambarkan kata-kata tindakan. Misalnya kata kerja material. Kemudian kata kerjanya menunjukkan sesuatu, tindakan atau kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Kata kerja yang menyatakan sesuatu yang difikirkan atau dirasakan oleh tokoh itu biasanya disebut kata kerja mental. Kemudian mengandung dialog. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tanda petik. Kemudian kata kerja menunjukkan tuturan langsung. Nah, kemudian juga ciri kebahasaannya mengandung kata sifat atau adjektiva untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana dalam cerita. Nah, sekarang apakah anak-anak ibu sudah paham dengan ciri-ciri kebahasaan dari teks cerita sejarah? Ya. Selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai apa saja yang ada dalam teks cerita sejarah itu? Yang pertama, adanya nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu adalah nilai yang bisa kita jadikan pelajaran. Kita bisa mendapatkan ilmu dari apa yang diceritakan. Kemudian nilai moral. Sebuah cerita atau sebuah novel sejarah syarat dengan nilai moral. Apalagi kalau menceritakan tentang tokoh nasional. Di sana banyak nampak tindakan-tindakan atau perilaku yang baik. Itulah yang disebut moral. Kemudian yang ketiga adanya nilai religius. Meskipun novel sejarah, tapi nilai religiusnya masih tetap ada. Misalnya dalam novel Majapahit, itu kental dengan agama, seperti agama Hindu dan Buddha. Dan juga novel Hatta juga mengandung nilai religius, yaitu nilai religius agama Islam. Mulai dari cara beribadah, kemudian perilaku yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian juga ada nilai budaya. Nilai budaya ini sering kita temui pada novel-novel yang banyak mengangkat masalah daerah. Misalnya novel Diponegoro. Kemudian novel Tuanku Imam Bonjol yang berlatar belakang masyarakat Minang. Jadi kalau seandainya anak-anak ibu membaca novel tersebut, maka dengan sendirinya melihat dialog atau melihat perilaku tokoh, kemudian latar, itu akan bisa kita menentukan nilai apa saja yang terkandung di dalam novel sejarah tersebut. Itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah teks cerita sejarah.
Di dalam teks cerita sejarah sebenarnya ada dua unsur yang harus kita lihat. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Jadi nilai itu ada di unsur ekstrinsik. Sedangkan unsur intrinsiknya yaitu ada tema, penokohan, alur, kemudian setting atau latar, gaya bahasa, amanat, kemudian alur cerita. Sedangkan unsur ekstrinsiknya yaitu latar belakang dari pengarang membuat cerita. Di sanalah nampak nanti latar belakang apa saja yang melatar belakangi cerita itu muncul. Misalnya latar belakang budaya, latar belakang pendidikan si pengarang, kemudian latar belakang religiusnya. Maka itu akan tergambar dalam sebuah novel cerita sejarah. Nah, sampai di sini apakah Ananda paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Seandainya Ananda kurang paham, boleh bertanya. Baiklah, sekarang kita akan melakukan penyusunan teks cerita sejarah. Ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyusun teks cerita sejarah tersebut, dan kemudian baru menyunting teks cerita sejarah tersebut. Adapun langkah-langkah kita menyusun teks cerita sejarah itu, pertama bisa melalui wawancara. Bagaimana caranya? Mungkin mewawancarai narasumber atau saksi-saksi ahli. Kemudian baru kita bisa menulis tulisan tersebut atau hasil wawancara kita tersebut dengan proses menulis kreatif. Dan langkah selanjutnya yaitu menyunting teks cerita sejarah. Setelah teks tersebut kita tulis, maka kita harus menyuntingnya kembali supaya nanti apa yang kita tuliskan itu enak dibaca dan mudah dipahami. Apa langkah-langkahnya? Pertama, membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah tersebut, lalu mencermati kesalahan penggunaan ejaannya atau kesalahan penulisan ataupun tanda bacanya. Dan yang ketiga, baru memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Maka itulah rangkaian pembelajaran kita dalam memahami atau menikmati teks cerita sejarah. Silakan anak-anak Ibu nanti coba menulis di rumah dengan menuliskan cerita pribadi masing-masing. Selamat mencoba. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.